Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dini Channel. Kali ini Pak akan bahas beberapa soal prediksi ujian sekolah matematika SMP ya, tahun 2021. Soal ini berdasarkan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan nilai ujian sekolah kalian bisa maksimal ya, nilai rapotnya juga bagus, sehingga kalian bisa masuk SMA yang kalian inginkan. Oke, kita mulai saja ya dari soal prediksi UN yang ujian nasional ya, prediksi ujian sekolah ya, prediksi ujian sekolah yang pertama ya. Urutan pecahan 45%, 0,48, 4/5, 0,6 dari yang terkecil adalah. Oke, ini soal prediksi ujian sekolah yang pertama berdasarkan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya. Oke, kalau ada soal seperti ini ya, ini soal pecahan. Ini dalam bentuk berbeda ya, dalam bentuk persen, dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dalam bentuk desimal ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita akan merubah yang lebih mudah adalah ubah dalam bentuk desimal ya. Oke, sehingga kalau 45%, oke, pakai ini deh, coba pakai ini. Kalau 45%, oke, oke, belum. Oke, kita coba ini ya. Oke, sudah nyala kan? Belum ya? Ya, jadi kalau 45%, 45% ya. 45%. Nah, kita ubah berarti artinya 45/100 ya. Berarti artinya 0,45. Oke ya, yang pertama. Kemudian 0,48 sudah ya. Sudah ini 0,48, sudah ini. Kemudian 4/5. 4/5 itu artinya 4 dibagi 5 ya. Oke. Berarti bisa 0,8 ya. 0,8, 40, 0 ya. Oke, berarti ini adalah sama dengan ubah ini menjadi berapa nih? Oke, ini menjadi ini ya. Nah, usahakan ini semua dua angka ya. Dua angka belakang koman ya. Ini dua angka, ini juga dua angka, ini juga 0,8 ubah menjadi dua angka, yaitu 0,80. Jadi dua angka juga ya. Oke, semuanya dalam bentuk dua angka di belakang koma ya. Usahakan semuanya ya. Oke, kemudian 4/5 udah ya, 0,6. 0,6 sudah. Kemudian 0,6 sudah dalam bentuk desimal ya. 0,6. Nah, 0,6 kita ubah menjadi dua angka belakang koma ya. Oke, menjadi dua angka belakang koma ini menjadi 0,60. Nah, kita lihat ya. Diurut dari yang terkecil. Diurut dari yang terkecil berarti yang pertama mana ini ya. 0,45 pertama. Kemudian 0,8 yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ya. 0,60 ya. Ini 0,80 berarti ini keempat. Oke, keempat ya. Oke, berarti yang pertama 2, 3, 4. Oke, jadi yang pertama satu mana? 0,5 ya. Berarti 45%. Oke, yang kedua 0,48 ya. Kita kembalikan ke semula ya. 0,48. Kemudian yang ketiga 0,6. Oke, yang keempat adalah 4/5 ya. Oke. Nah, dari urutan ini mana yang itu? 0,45, 45% ini ya. 48, 0,6 dan ini yang C ya. Oke, maka adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya. Oke, yang kedua ya. Prediksi ujian sekolah tahun 2021 yang berdasarkan kisi-kisi Dinas Pendidikan ya. Oke, dalam suatu tes dengan jumlah 50 soal, diterapkan aturan bahwa setiap jawaban benar diberi skor 4. Setiap jawaban salah, minus 2. Dan setiap soal yang tidak dijawab, skornya 0. Seorang siswa menjawab 40 soal dan memperoleh skor 70. Banyak soal yang dijawab yang benar adalah, dijawab benar adalah. Oke,
Oke ya. Kalau ada soal seperti ini, kita tinggal buat persamaannya ya. Persamaan betul ya. Oke, ini ada soal jumlah soalnya. Jadi ada soalnya. Oke, ada soal ya. Jumlah soalnya total ya. Ada soalnya itu ada 50. Oke ya. Oke, terus kemudian ditetapkan aturan bahwa jawaban benar 4. Oke, jawaban benar 4. Maka benar 4 berarti 4 benar gitu ya. Setiap jawaban salah minus 2 berarti minus 2S, S itu salah. Kemudian dan setiap soal yang tidak tidak dijawab skornya 0, berarti ditambah 0T. T itu tidak dijawab ya. B benar, S-nya salah, T-nya tidak dijawab. Skornya berapa? Skornya katanya 70. Oke ya gitu ya. Paham ya? Oke. Terus kemudian katanya oke. Ya, ini katanya setiap siswa menjawab seorang siswa menjawab 40 soal. Nah, dari 50 soal itu dia ada yang jawab ya. Jawabnya 40. Nah, berarti dijawab ini berarti ada dijawab 40 ya. Ada yang tidak dijawab. Berarti tidak dijawabnya berapa? 10 ya. Karena jumlahnya 50. Oke. Terus kemudian dijawab ini pasti ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang benar dan ada yang salah. Oke, di sini ada yang benar, yang dijawab ini ya, ada yang salah. Oke. Kemudian banyak soal yang ditanya adalah yang benar. Berapa banyak yang benar? Berapa banyak yang benar ditanya? Berapa banyak yang benar? Berapa banyak yang benar gitu ya? Ditanya ya. Oh, berarti benar yang ditanya. Begitu, kalau benar ditanya berarti S-nya kita ubah nih. S-nya kita ubah menjadi 40 dikurangi benar. Gitu ya. Nah, S-nya kita rubah nih. Karena benar yang ditanya. Kalau salah yang ditanya udah salah berarti tanya berarti benar sama dengan 40 min S gitu ya. Oke, kita ubah dalam bentuk variabel B semuanya. Oke, kita masukkan ya. Berarti ini 4B tetap ya. Ini 4B min 2. S-nya itu ini ya. S-nya itu ini. Oke. S-nya ini ya. S-nya masukin di sini ya. Oke, S-nya kita ganti. S-nya itu 40 min B. Ya. Jadi kalau betulnya berapa, ketahuan salahnya berapa ya. 40 min B. 40 ini yang jumlah yang dijawab ya. Ditambah 0 dikali berapa T-nya? Yang tidak jawab 10. Oke, skornya sama dengan 70. Oke, kembali ke merah dia. Oke, berarti ini berarti berapa nih? Berarti 4B. Oke, kita pelangi ya. 4B min, ini kita kali-kali ya. Ini pelangi ya. Oke, min 2 kali 8, 40, 80. Minus kali minus plus ya. Plus 2 kali B, 2B. Oke, ditambah 0 ya. Tambah 0 sama dengan 70. Oke, 4B ditambah 2B. 6B ya. 6B min 80 sama dengan 70. Oke, maka 6B oke, sama dengan, kita pindah ruas ya, 70 min plus ya, plus 80. Maka 6B sama dengan 150. Oke, B-nya di berapa B-nya? B-nya adalah, yang benarnya adalah 150 dibagi 6. Sama dengan 25 ya. Oke, 25 ya. Oke, jawabannya adalah 25. Oke, 25 ya. Ada 25 ya. Ini. Oke ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Prediksi ujian sekolah tahun 2021 ya. Berdasarkan kisi-kisi. Oke, soal berikutnya. Nah ya. Ini soal tentang skala ya. Perbandingan ya. Perhatikan benar rumah berikut. Nah, ini ada gambar ya. Dalam 2 cm ya. Berarti kalau ini ya, kita gambarnya. Skalanya 1 berbanding 150 ya. Pertanyaan selisih luas garasi
Garasi dan kamar tidur utama adalah, oke ya. Berarti kita lihat garasi ya. Garasinya mana garasi? Oke, garasinya itu ukurannya berapa garasinya? Oke, sama ya ini ya, 1,5 sama lurus ya. Berarti ini 1,5 cm ya. Berarti garasi 1,5 dengan 2 ya. Ini garasi ini ukurannya ya. Oke, kemudian kamar tidur. Kamar tidur ukurannya berapa jadinya? Coba dilihat. Ketikkan gambarnya. Oke, kamar tidurnya berarti sama dengan ini ya. Berarti 2,5 ya. Berarti ukurannya 2,5 cm dengan, oh nggak jelas. Biar jelas ya. Oke, kurang jelas. Ini ya. 2,5 dengan berapa ini? 2 ya, sama ya. Ini 2 ya. Berarti ukurannya 2 dengan 2,5. Nah, sekarang ada ukuran ini dalam bentuk selisih ukuran tidur yang sebenarnya ya, karena ini dalam satuan meter ya. Jadi ukurannya semua dalam bentuk sebenarnya. Oke. Ini ada skala, katanya skalanya 1,50 ya. Kita bahas skala dulu ya. Ini skalanya ini ya. Oke, di sini deh. Jadi skala 1/150. Itu artinya, oke, terang-terang ya. Itu artinya, oke, artinya 1 cm itu sama dengan 150 cm. Ya. Oke, berarti 1 cm itu sama dengan, kalau kita jadi meter, 1,5 meter ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang garasi sekarang ya. Coba garasi ukurannya apa tuh garasi? Garasi itu ukurannya adalah 2 cm dikali dengan 1,5 cm. Gitu ya. Nah, sekarang garasi yang sebenarnya. Ukuran garasi yang sebenarnya. Garasi yang sebenarnya. Garasi sebenarnya berarti berapa? 5 kali ya. 1 cm-nya ini sama dengan 1,5 meter ya. Berarti artinya garasi sebenarnya itu artinya berarti 2 dikali 1,5. Ya, dalam bentuk meter ini ya. Oke, dalam bentuk meter. Yang ini juga dikali 1,5 dikali dengan 1,5. Oke, maka ukurannya adalah 3 ya. 3 meter dikali 2,25 ya. 2,25 meter. Oke, maka ukuran garasi sebenarnya adalah berapa dapatnya? 6, itu tadi ya, 6,75. Oke, 6,75 ya. 6,75 meter persegi. Nah, itu ukuran garasi sebenarnya. Sekarang kamar tidur ya, ukuran kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur ukurannya berapa? Oke, 2 kali ya. 2 kali 2,5 ya. Senti ya. 2,5 senti nih. Sentimeter, sentimeter. Ubah ke kamar tidur sebenarnya ya. Sekarang kamar tidur sebenarnya. Ubah lagi ya. Kamar tidur sebenarnya kita ubah ukurannya. Berarti 2 dikali 1,5 ya. Dalam bentuk meter nih. Ya. Kemudian ini sama ya. Dijadikan sebenarnya 2,5 dikali 1,5. Oke, maka kamar tidur sebenarnya itu ukurannya menjadi 3 meter dikali berapa? Kali 3,75 ya. Dikali 3,75 meter ya. Maka ukurannya menjadi 11,25 ya. 11,25 meter persegi. Nah, tinggal selisihnya sekarang ya. Ditanya selisihnya, Ditanya selisihnya. Oke, selisihnya makanya berapa? Maka selisihnya adalah ini ya. Berarti 11. Oke. 11,25 dikurang ya. Dikurangi dengan 6,75 ya. Oke, dikurangi 6,75 berapa jadinya? Ini 0 ya. 5 ya. Ini 0, ini 5, ini 4 ya.
Jadi 4,5 meter persegi ya. Oke, jadinya mana ini ya? Ya, oke, 4,5 meter persegi. Oke, soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Prediksi ujian sekolah tahun 2021 ya. Berdasarkan dari kisi-kisi Dinas Pendidikan. Oke, soal berikutnya ya. Ini ada soal aritmatika sosial nih ya. Oke, perhatikan tabel berikut. Nama tokonya A, B, C, D ya. Beli buku, harga bukunya per lusin 50.000, yang buku pulpennya per lusin 30.000. Kemudian di toko A, buku 20% diskonnya, pulpennya 10%. Di toko B, diskonnya 10% untuk buku dan 20% untuk pulpen. Di toko C, 15% untuk buku diskonnya dan 20% untuk pulpen ya. Oke, yang D, toko D, itu dia kasih diskon 10% dan pulpennya 25%. Rizky ingin membeli selusin buku dan selusin pulpen. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Oke, toko A atau B atau C atau D ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ini diskonnya 20% ya. Toko A dulu ya, kita bahas coba ya. Toko A. Toko A-nya, toko A ini ya. Toko A diskonnya 20%. Berarti dia hanya membayar 80% ya, kurang ya. Berarti bukunya berapa bukunya? Berarti bukunya 80% ya. 80% dikali dengan harga bukunya 50.000. Oke. Kita coret ya. Ya, gitu ya. Jadi berapa nih? 10.000 ya. 40.000. Oke, sementara dia pulpennya diskonnya 10%, berarti bayarnya cuma 90% ya. 90/100 dari harga pulpennya 30.000. Oke, coret ya. 27.000. Oke. Sehingga totalnya adalah 67.000. Oke, kita lihat ya, satu ya. Kemudian toko B. Oke, warna beda deh. Kemudian toko B ya. Toko B sini deh, toko B ya. Toko B. Nah, toko B ini buku berapa buku? Diskonnya 10%, maka 90% bayarnya. 90/100 dikali harga bukunya 50.000. Oke, dicoret-coret ya nolnya. Oke. Ini berarti 45.000. Oke. Kemudian pulpennya berapa? Diskonnya 20%, bayarnya cuma 80% ya. 80/100 dikali 30.000. Oke, kita coret ini. 3 kali 4, 24 ya, 24.000. Oke, kita jumlahkan berapa nih? Berarti 69.000 ya, mahal ya. Oke, ini 67 ya. Berarti enggak ya. Berarti ini coret aja nih. Berarti ini karena lebih mahal ya. Nggak mungkin cari yang mahal ya. Nah, toko B coret deh ya. Lebih mahal ya. Ini masih murah nih. Coba kita cek. Kita buktikan yang C ya. Kita C sini ya. Yang C deh. Sini deh C. Oke, toko C. Toko C itu bukunya berapa? Bukunya diskonnya 15%. Berarti 85%. 85% dikali 50.000. Oke. Berapa dapatnya nih? Dapatnya berarti berapa? 40 ini ya. 42.500 ya. 42.500. Oke. Kemudian pulpennya berapa? Pulpennya diskonnya 20%, berarti 80/100 ya. Dikali 30.000. Oke. Berarti sama dengan berapa? 24 ya. 24.000. Oke. Kita jumlahkan. Jadi 6 ya, 66 ya. Iya, lebih murah ini ya. 66.500. Oke. Nah, ini masih kalah nih ya. Kita coret nih. Berarti ini sudah terlalu mahal nih. Oke. Nah, kita buktikan D ya. Ini menang ya. 66 murah nih. Kemudian coba yang D. Yang D bukunya berapa bukunya? Bukunya itu diskonnya 10%, 90% ya. 90% dari 50.000. Tadi udah ya. Berapa tadi? 45.000 ya. 4 sama dengan 45.000. Oke, 45.000
Kemudian pulpennya diskonnya 25, ini 75% ya. Berarti bayarnya cuma 75/100. Oke, berarti dikali 30.000. Oke. Berapa dapatnya nih? Oke, dapatnya 22.000 ya, 500 ya. 22.500. 22.500. Oke, kalau jumlahkan berapa nih? Berarti 67.500 ya. Oh, mahal malah ya. Malah dapatnya 67.000 ya, 500. Oke, berarti yang paling murah nih ya. Berarti ini kalah, masih mahal ya. Ini masih mahal-mahal dibandingkan yang toko C ya. Toko C ini ya. Toko C itu berapa toko C? Toko C cuma 60 ini ya, toko C ya. Toko C 66.500 ya. Oke, baru jawaban toko C. Toko C paling murah ya di antara toko-toko yang lain ya. Oke, soal berikutnya ya. Prediksi ujian sekolah tahun 2021 ya. Sekarang kisi-kisi dan disediakan. Oke, perhatikan persamaan garis berikut. Ini materi tentang persamaan garis ya. Yang pertama 3x min 2y sama dengan 8. Yang kedua 3x tambah 5y tambah 12 sama dengan 0. Yang ketiga, y sama dengan min 3/5x tambah 7. Yang keempat, y sama dengan 5/3x min 6. Persamaan garis yang sejajar adalah, oke ya, sejajar. Artinya sejajar itu apa? Artinya kalau sejajar itu berarti, ini apa sejajar? Sejajar itu artinya berarti gradiennya sama ya. Gradien. Kemiringan ya, gradien atau M-nya. Kalau kemiringan ya, kemiringan garis atau kemiringan garis ya, itu sama ya. Itu adalah sama. Jadi sama. Atau M1 sama dengan M2. Oke, gradiennya harus sama ya, kemiringan garisnya ya. Itu sejajar artinya. Oke. Nah, sekarang ini yang pertama nih ya. Yang pertama ini berarti berapa nih gradiennya? Berarti M-nya itu kalau seperti ini berarti min A per B. A-nya mana? Depan X ya. Koefisien X ini A, ini B-nya ya. Berarti sama dengan min 3 per min 2 ya B-nya. Maka 3/2. Oke, ada nggak yang 3/2? Yang sama. Kemudian ini. Oke, ini yang biru deh ya, biar ada bedanya. Oke, yang ini. Sama ya, rumusnya ya. M sama dengan min A per B. A-nya mana? Depan X ya. Koefisien X ya. Berarti min 3, B-nya 5. Oke, beda nih ya. Tinggal sejajar. Oke. Sekarang yang ketiga. Ketiga. Wah, kalau seperti ini, Y sama dengan, ya. Ada Y sama dengan. Kalau ada Y sama dengan seperti ini, Y sama dengan. Maka gradien langsung ya. Angka depan X ya. Ini langsung M-nya. Maka langsung M-nya adalah sama dengan min 3/5 ya. Nah, ini Y sama dengan nih. Y sama dengan ya. Nah, berarti gradien ini langsung. Ini gradiennya langsung ya. M sama dengan 5/3. Angka di depan X sudah langsung gradien ya. Oke, nah sekarang perhatikan mana yang sama. Coba. Mana yang sama? Mana? 3/2, min 3/5, min 3. Ini ya. Min 3/5 dengan min 3/5. Berarti artinya 2 dan 3 ini sejajar, sama ya. Ini artinya sama ya. Sama. Nah, kalau M1 sama M2 sama, artinya apa? Artinya sejajar. Artinya sejajar. Oke ya. Oke, demikian soal-soal ya, beberapa soal prediksi ujian sekolah ya tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mudah-mudahan kalian semangat belajar dan nilainya optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.